Ya, salam saudara-saudara yang terkasih. Sorry, saya matikan ini dulu. Oke. Ya, satu kali lagi salam buat semua. Saya mohon maaf kemarin sebenarnya saya jadwalkan untuk membahas topik ini, tapi saya batalkan karena rupanya saya harus berangkat ke Jakarta dan sekarang saya sedang ada di Jakarta, ada pertemuan, bimbingan dengan promotor saya dan rencananya besok sampai dengan lusa itu ada kongres BMPT KKI yang akan diadakan juga di Jakarta. Tapi karena saya ada perubahan jadwal, maka saya harus kembali ke Batam besok pagi. Nah, karena semua urusan saya terkait dengan bimbingan itu sudah selesai lebih awal, maka saya putuskan untuk deliver materi ini. Karena besok dan beberapa hari ke depan itu mungkin akan sangat sibuk untuk mengurus beberapa hal terkait dengan STT ya. Jadi saya akan memberikan tanggapan untuk komentar dari Jesslyn terkait dengan perjamuan kudus, terkait dengan makna roti dan anggur di dalam perjamuan kudus. Dan saya akan membahas ini dari perspektif teologi reform. Saya seorang teolog reform, jadi saya membahas ini dari perspektif teologi reform. Karena ketika kita bicara tentang perjamuan kudus, pertama kita harus ingat beberapa hal. Perjamuan kudus itu bisa dikatakan dalam perdebatan-perdebatannya itu lebih terkait dengan hal-hal sekunder ya. Kalau saudara perhatikan di dalam sesi saya tentang theological triads, level-level doktrin. Nah, doktrin perjamuan kudus ini masuk dalam kategori sekunder. Meskipun ada beberapa elemen yang kalau saudara tidak hati-hati, saudara bisa terjerumus ke dalam pandangan yang sangat berbahaya sekali. Dan salah satu akibatnya atau salah satu ekses yang harus dihindari adalah apa yang dikomentari oleh Jesslyn. Jadi kita perlu meletakkan itu di dalam kualifikasi dan konteks yang tepat ya. Tapi ini bukanlah sesuatu yang menentukan identitas seseorang sebagai seorang Kristen. Nanti akan saya perlihatkan di dalam presentasi ini. Nah, sayangnya adalah Jesslyn mengomentari isu ini seakan-akan ini merupakan satu pandangan yang mewakili pandangan umum, pandangan keseluruhan atau pandangan total dari kekristenan. Dan itu adalah sesuatu yang completely salah ya. Akan saya berikan kualifikasinya nanti. Dan karena itu saudara-saudara, kita waktu membahas tentang isu ini, kita harus membahasnya dari perspektif tertentu di dalam kekristenan. Nah, meskipun nanti juga akan saya perlihatkan bahwa di dalam tradisi Kristen atau di dalam sejarah kekristenan, ada banyak hal, ada banyak elemen yang disepakati bersama. Baik itu yang Lutheran, baik itu yang Katolik, baik itu yang Ortodoks Timur, termasuk juga ada perbedaan-perbedaan pandangan di dalam tradisi reformasi. Tapi mereka sepakat akan cukup banyak elemen. Meskipun juga ada sejumlah elemen sentral yang mereka disagree, ya mereka tidak saling setuju satu sama lain. Dan karena itu satu kali lagi, kita perlu membahas topik ini dari perspektif tertentu. Dan waktu saya membahas topik ini dari perspektif tertentu, ini tidak dimaksudkan untuk memberikan attack, memberikan serangan terhadap pandangan-pandangan yang lain. Saya sekadar hanya akan mendeskripsikan pandangan-pandangan itu, kemudian saya akan menjelaskan dari perspektif teologi reform sendiri, sebenarnya elemen-elemen di dalam perjamuan kudus itu, roti dan anggur itu maknanya apa. Karena begini, saya di dalam pengamatan saya mengelilingi dan mengunjungi cukup banyak gereja reform, gereja-gereja yang mengaku sebagai gereja Calvinis atau gereja reform. Waktu perjamuan kudus dijalankan, waktu mereka membacakan tentang ajaran atau pernyataan singkat yang resmi mengenai apa makna roti dan anggur itu. Kalau saudara dengar baik-baik, itu kesannya itu memang itu gereja Calvinis, gereja reform. Tapi kesannya itu bukan pandangan reform. Misalnya, mungkin saudara familiar dengan pernyataan semacam ini. Roti dan anggur itu bukanlah tubuh dan darah Kristus, melainkan simbol dari tubuh dan darah Kristus. Nah, kalau saudara pernah dengar pembacaan pengajaran tentang perjamuan kudus, kira-kira kurang lebih seperti yang tadi saya bilang kepada saudara tadi, roti dan anggur bukanlah tubuh dan darah Kristus, melainkan simbol dari tubuh dan darah Kristus. Itu bukan pandangan reform.
Itu bukan pandangan reform. Itu menunjukkan bahwa cukup banyak gereja-gereja Calvinis, gereja-gereja reform, yang meskipun doktrin-doktrin lainnya itu berhaluan reform, berciri khas Calvinis, tapi dalam hal perjamuan kudus, mereka itu lebih mendekati pandangan Zwingli ketimbang pandangan reform. Meskipun mereka mungkin tidak sadar bahwa itu bukan pandangan reform. Dan karena itu saudara-saudara, sesi ini dimaksudkan untuk bukan hanya memberikan tanggapan kepada Jesslyn, in fact itu hanya semacam batu loncatan saja, tidak terlalu penting komentar Jesslyn itu. Tapi saya gunakan itu untuk memberikan edukasi. Kalau saudara mau bicara perspektif teologi reform, perspektif Calvinis, ini pandangannya. Dan saya akan jelaskan secara ringkas. Saya berharap itu cukup jelas untuk membentuk pemahaman kita, memberikan edukasi kepada kita, khususnya bagi yang ada di dalam tradisi reformasi, atau lebih spesifik lagi di dalam tradisi reform, atau di dalam tradisi Calvinis. Bagi saudara-saudara dari tradisi yang lain, misalnya seperti Lutheran, seperti Zwinglian, ya, seperti Gereja Katolik Roma, saudara bisa ikut sesi ini sebagai edukasi juga supaya saudara jangan strawman terhadap pandangan kekristenan reform mengenai perjamuan kudus. Tapi kalau saudara dengar ada hal-hal yang menurut saudara kok ini tidak sesuai dengan yang saya imani, ya mari kita agree to disagree. Jangan dibikin jadi bahan pertengkaran. Karena tadi saya katakan bahwa diskusi tentang isu ini sebenarnya di dalam sejarah kekristenan itu cukup open, cukup terbuka. Meskipun nanti ada titik-titik tertentu di dalam sejarah di mana pandangan tertentu mengenai perjamuan kudus itu dijadikan sebagai artikel of faith. Tapi sebenarnya sejarah kekristenan secara umum, sejak bapak-bapak gereja sampai dengan abad pertengahan, itu ada pandangan-pandangan yang beragam, yang variatif, tapi tidak ada yang mengatakan, oh pandangan kamu itu bidat, oh pandangan kamu itu salah. Nah karena itu saudara-saudara, mari kita ikuti sesi ini dengan baik. Dan bagi saudara yang sudah hadir, terima kasih. Tolong jaga tata tertib selama mengikuti sesi ini. Aturannya tetap sama. Para admin juga terima kasih banyak untuk pelayanan saudara, membantu melayani bersama dengan Verbum Veritatis. Dan jangan lupa untuk memberikan like untuk video ini, supaya bisa muncul di home banyak orang, dan banyak orang diedukasi mengenai topik ini. Dan kalau saudara berkenan juga, silakan membantu membagikan link dari sesi live ini. Oke, mari kita mulai terlebih dahulu dengan melihat komentar, cuplikan komentar ringkas dari Jesslyn. Saya sudah siapkan potongan videonya bagi kita. Mari kita mulai bersama-sama menyimak apa kata Jesslyn yang dipandu oleh Mas Ipung. Itu dia, hal-hal seperti itulah yang kita masih sebenarnya referensinya kenapa bisa sampai ada perjamuan kudus itu, kan karena kita mengikuti perjamuan terakhir Yesus ya, sebelum dia akan disalibkan itu ada perjamuan kudus terakhir, minum tubuh dan darah, kan minum tubuh dan darah seperti begitu. Konsep ini sebenarnya sebentar, untuk komentar itu mengikuti perjamuan terakhir Yesus itu benar. Tapi minum tubuh dan darah itu Jesslyn sudah mulai masuk ke dalam penafsiran. Karena apa namanya yang dikatakan di dalam Alkitab itu adalah sesuatu yang terbuka untuk pandangan-pandangan yang beragam ya. Jadi Jesslyn sudah mulai condong ke dalam pandangan tertentu di dalam sejarah kekristenan. Tapi sayang sekali dia tidak kasih kualifikasi bahwa itu pandangan spesifik. Itu bukan pandangan menyeluruh ya. Tapi mari kita ikuti lebih lanjut sampai selesai. Ya, sampai hari ini jujur, saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti secara penuhnya kenapa kita harus. Tapi sesuai. Nah, kalau kamu tidak mengerti tentang apa makna roti dan anggur itu dikaitkan dengan tubuh dan darah Kristus, itu saya bisa paham. Karena banyak orang Kristen juga kalau ditanya, kenapa roti dan anggur itu terkait dengan tubuh dan darah Kristus, mungkin mereka juga gagap juga. Tapi kalau kamu mengatakan, saya tidak mengerti kenapa harus, nah itu masalah besar. Karena perjamuan kudus itu bukan hanya penting, tapi harus di dalam kekristenan. Dan saya kira orang-orang Kristen tahu kenapa itu harus. Oke ya. Jadi kalau kamu mengatakan tidak mengerti kenapa harus, saya pertanyakan ya, kamu Kristen di mana ini? Dengan ajaran yang saya sudah ditempa selama ini, kita harus meminum darah Yesus itu supaya kita mendapatkan penebusan.
Jadi ini salah. Ini salah. Tidak ada apa namanya pengajaran kekristenan, bisa jadi 1-2 ya, 1-2 namanya juga pandangan itu bisa macam-macam. Pandangan-pandangan spesifik, tapi sejauh pandangan-pandangan yang kardinal meskipun variatif di dalam kekristenan, saya kira saudara akan sulit sekali menemukan ada orang Kristen yang serius, yang punya edukasi yang baik atau hamba Tuhan yang belajar, yang akan mengatakan kepada saudara bahwa saudara makan roti dan anggur ini supaya mendapat penebusan. Itu in fact itu salah. Karena penebusan di dalam kekristenan, doktrin keselamatan di dalam kekristenan, itu kita tidak diselamatkan dengan cara makan dan minum roti dan anggur itu. Tidak. Yang terkait erat dengan tubuh dan darah Kristus. Kita diselamatkan karena karya aktual. Karya yang sebenarnya dari Tuhan Yesus. Terutama melalui penderitaan, penyaliban, kematian melalui penyaliban, kebangkitan dan kenaikan. Jadi karya nyata dari Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena roti dan anggur itu. Itu kamu diajarin oleh siapa? Atau kamu ngarang sendiri hanya supaya bikin konten di hadapan Ipung dan di hadapan umat sebelah. Supaya mereka pikir, ini orang ngerti tentang kekristenan. Nah ini sama seperti orang buta menuntun orang buta yang masuk jurang. Jadi yang kamu komentari tadi itu salah. Minuman anggur itu diibaratkan metafor adalah darah Yesus, dan roti itu adalah tubuh Yesus. Dengan kita memakan anggur, meminum anggur dan memakan roti hosti itu, dosa kita terhapuskan. Itu kenapa ada gereja yang meyakini bahwa jika kita meminumnya setiap minggu, dosa kita akan lebih cepat dihapuskan. Dimana menurut saya it doesn't make sense at all. Tidak ada namanya seperti begitu. Siapa yang mengajarkan kepada kamu bahwa makan roti dan minum anggur itu dosa kamu cepat dihapuskan? Siapa yang mengajarkan kepada kamu? Kamu jangan menciptakan orang-orangan jerami, straw man, kemudian kamu serang orang-orangan jerami itu seakan-akan kamu sedang berbicara tentang kekristenan. Dan kalau kamu ngomong begitu di hadapan Ipung yang sama-sama dengan kamu, sama-sama gobloknya dengan kamu, dan di hadapan umat sebelah yang juga sama seperti orang yang tidak bisa membedakan tangan kiri dari tangan kanan, seperti di sesi live saya kemarin, orang-orang itu lagi dorong gerobak, isinya kaleng bekas, isinya rumput kering, isinya kotoran sapi pun, mereka kan kasih label di situ, Ferrari, Lamborghini, Pajero Sport, dan lain sebagainya. Tidak peduli kamu kasih label apa, tapi isinya kalau kaleng, rumput bekas, tinja, kotoran sapi, maka tetap gerobak dengan isinya sampah. Ya, jadi jangan berkomentar seakan-akan kamu itu pintar. It doesn't make sense. Kamu yang tidak make sense. Roti itu hanya roti, anggur itu hanya anggur. Jika kita bahkan menurut saya, ini saya tidak tahu apakah bertentangan dengan Alkitab atau tidak, tapi menurut saya itu cukup berhala. Karena kita mengkuduskan sesuatu yang secara nyatanya itu harusnya tidak boleh dikuduskan. Kita tidak boleh menyembah barang itu, betul? Kita dilarang menyembah berhala. Ada hukum Tauratnya, kita boleh menyembah berhala. Oke, sabar dulu. Ini dia sudah komentar bolak-balik ya, terbolak-balik. Memang orang ini tidak ngerti apa-apa. Orang-orang Kristen percaya bahwa roti dan anggur itu kudus, iya. Yes, semua pandangan itu percaya, makanya disebut perjamuan kudus. Tapi apakah berpandangan bahwa roti dan anggur itu kudus serta merta berarti itu memimpin kepada penyembahan terhadap roti dan anggur? Itu kan dua hal yang berbeda. Nah, memang ada pandangan tertentu yang berimplikasi demikian. Nanti akan saya perlihatkan, meskipun tidak dimaksudkan untuk attack ya, tapi akan saya perlihatkan. Kita harus jujur kasih tahu bahwa ada pandangan tertentu yang berimplikasi demikian di dalam sejarah kekristenan. Dan bukan hanya itu, bahkan menjadi tahyul juga. Nanti akan saya perlihatkan kepada saudara. Tapi itu pandangan yang sangat spesifik, tidak mewakili pandangan umum. Jadi yang dikatakan oleh Jesslyn di sini ini adalah komentar yang untuk pandangan yang spesifik, tapi dia bikin itu seakan-akan itu mewakili pandangan umum kekristenan. Tapi dengan kita mengangkat anggur itu saja, terus kita mengucapkan doa. Dan doa itu doa yang seperti kalau di Muslim seperti saya syahadat ya. Itu adalah doa yang paling penting, core dari dalam setelah khotbah itu. Jika ada perjamuan kudus itu possess higher
stand on it. Doanya pengakuan iman rasuli. Nah, saudara dengar, ada dua kebodohan di sini. Doa sebelum orang menikmati atau menerima roti dan anggur, itu tidak punya level yang sama dengan syahadat. Syahadat itu kan pengakuan iman. Syahadat itu kan misalnya kalau di dalam Islam, kamu ucapkan itu untuk menjadi seorang muslim. Nah, perjamuan kudus itu dan itu dikatakan untuk mendeklarasikan kamu menjadi seorang muslim. Jadi waktu orang berdoa itu lebih intonasinya kepada ucapan syukur karena apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak punya bobot yang sama, yang analogis dengan syahadat. Itu kamu ngarang sendiri. Dan kebodohan yang kedua adalah kebodohan yang berasal dari ipung. Jadi waktu Jesslyn bilang kita berdoa sebelum menerima roti dan anggur itu, ipung kemudian nyambung. Apakah doanya itu pengakuan iman rasuli? Saudara tolong kirim video ini kasih ke Ipung supaya dia tonton. Supaya dia tahu betapa gobloknya dia. Pengakuan iman rasul itu bukan doa, Ipung. Kau tuh kok goblok banget kau ya. Pengakuan iman rasul itu deklarasi iman. Sama seperti orang bilang proklamasi. Kami dengan ini menyatakan, itu begitu. Itu bukan doa. Itu deklarasi iman. Itu pernyataan iman. Makanya disebut sebagai pengakuan iman rasuli. Lalu mendadak kamu nyambung, doa itu seperti pengakuan iman rasuli ya. Kamu kok gobloknya kebangetan juga ya. Doanya itu beda-beda. Tapi pengakuan utamanya adalah kita mengaku ini adalah tubuh Yesus, dan ini adalah darah Yesus. Dengan ini dosa kita telah tebus. Dan sisa-sisanya biasa ada penambahan untuk menyembuhkan penyakit kita, untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang Oke, saya akan sampai di sini, tapi saya ada komentar ringkas terkait dengan komentar Jesslyn yang terakhir ya. Bahwa perjamuan kudus itu digunakan untuk penyembuhan. Itu ada praktik itu di dalam kekristenan dan itu praktik yang menyimpang. Bahkan sekarang ada orang jualan minyak urapan, jualan hosti, roti yang ya itu praktik itu ada di dalam kekristenan. Kita tidak bisa bilang tidak ada. Tapi itu praktik yang menyimpang dan itu tahyul. Akan saya buktikan di dalam presentasi ini. Tapi overall saudara-saudara, untuk apa yang dikatakan oleh Jesslyn, saya ingin menegaskan satu kali lagi bahwa komentar-komentar Jesslyn itu kalau ditempatkan dalam konteks yang spesifik terkait dengan pandangan tertentu di dalam sejarah kekristenan, itu masih punya substansi. Tapi kalau dikomentari oleh Jesslyn seakan-akan itu pandangan kekristenan secara utuh, secara umum dan secara konsensus. Oh inilah yang mewakili pandangan kekristenan, itu salah. Itu salah. Itu kesalahan yang sangat besar. Karena satu kali lagi, pandangan-pandangan terkait dengan perjamuan kudus itu sangat variatif dan itu dihargai di dalam kekristenan. Kenapa begitu? Kenapa banyak orang Kristen berpikir bahwa oke, untuk poin ini, untuk isu ini kita agree to disagree. Karena satu kali lagi pandangan-pandangan ini ada pada level sekunder. Tidak mendefinisikan identitas Kristen seseorang. Tidak mendefinisikan identitas Kristen seseorang. In fact juga tidak menentukan keselamatan seseorang. Jadi mari kita lihat bersama. Dan untuk isu ini, tadi saya katakan Jesslyn itu hanya saya gunakan sebagai batu loncatan saja untuk saya berikan edukasi kepada saudara terkait dengan pandangan teologi reform mengenai perjamuan kudus. Dan untuk memberikan edukasi itu, saya akan membahas 5 poin penting. Pertama, saya akan memperkenalkan kepada saudara-saudara istilah-istilah yang beragam kepada saudara terkait dengan perjamuan kudus. Kemudian yang kedua, saya akan membahas tentang 3 mitos tentang sikap reformasi mengenai perjamuan kudus. Kemudian yang ketiga, saya akan membahas tentang meskipun ada beragam pandangan yang berbeda, tapi sebenarnya mereka sepakat dalam hal apa? Atau memiliki pandangan bersama itu dalam hal apa? Kemudian yang keempat, perbedaan utama yang membedakan pandangan-pandangan mereka itu dalam hal apa? Dan yang kelima, saya akan membahas tentang perspektif teologi reform mengenai perjamuan kudus. Jadi mari kita mulai dari yang pertama, tentang istilah-istilah yang beragam. Saya ingatkan ini bukan satu sesi yang formal ya. Saya sedang tidak ada waktu untuk mempersiapkan slide bagi saudara. Jadi saudara dengarin saja.
Dan kalau nanti saya akan sebutkan bagi saudara sejumlah referensi, saudara dengarin kemudian ketik di Google pasti akan muncul referensi-referensi itu. Seperti biasa saya tidak akan ngarang saja, saya akan menggunakan atau memberikan materi yang kredibel berbasis referensi dan saudara bisa cek sendiri kemudian memperdalam kembali materi-materi ini untuk memperkaya pemahaman saudara. Pertama, di dalam sejarah kekristenan mulai dari dalam Perjanjian Baru sampai dengan perkembangannya di dalam refleksi-refleksi teologis di dalam gereja sampai dengan saat ini, perjamuan kudus itu disebut dengan cukup banyak istilah. Misalnya di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-20, perjamuan kudus itu disebut dengan istilah perjamuan Tuhan. Kemudian di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 21, perjamuan kudus itu disebut dengan istilah meja Tuhan. Jadi perjamuan Tuhan 1 Korintus 11 ayat 20, kemudian meja Tuhan 1 Korintus 10 ayat 21. Kemudian di dalam teks-teks yang lain misalnya seperti Kisah Rasul pasal 2 ayat 42, itu Kisah Rasul menggunakan istilah memecahkan roti. Memecahkan roti. Kemudian di dalam sejarah kekristenan selanjutnya orang menggunakan istilah Eukaristi dari kata bahasa Yunani Eukaristo yang berarti saya mengucap syukur. Dan istilah perjamuan kudus itu yang sekarang kita gunakan termasuk istilah komunion, istilah komuni. Itu juga digunakan untuk bicara tentang perjamuan kudus. Bahkan kalau saudara baca buku-buku teologi terkait dengan perjamuan kudus, kadang-kadang mereka menggunakan istilah persekutuan, koinonia, komunion, atau menggunakan istilah participation, partisipasi atau berbagian bersama di dalam meja Tuhan. Untuk menikmati perjamuan kudus itu mereka menggunakan istilah partisipasi. Jadi ada cukup banyak istilah yang berbeda dan beragam digunakan di dalam Alkitab, termasuk juga di dalam sejarah teologi Kristen selanjutnya sampai dengan saat ini. Tapi untuk convenience-nya saya akan menggunakan istilah perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan di dalam presentasi ini. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah 3 mitos. 3 mitos tentang sikap reformasi mengenai perjamuan kudus. Mitos yang pertama mengatakan bahwa hanya ada satu pandangan tentang makna dan praktik perjamuan kudus sebelum reformasi. Jadi menurut banyak orang, sebelum reformasi itu hanya ada satu pandangan. Misalnya saya pernah menonton video dari Francis Chan, ya kalau saya tidak salah, seorang pengkhotbah Asia yang cukup terkenal di YouTube, ya, mengatakan bahwa selama 1500 years, selama 1500 tahun, gereja itu berpandangan bahwa yang menjadi sentral di dalam gereja itu adalah perjamuan kudus. Nanti setelah reformasi bahwa baru perjamuan kudus itu kepentingannya digeser dan digantikan dengan mimbar. Jadi memberi kesan bahwa sebelum reformasi itu gereja itu punya pandangan yang konsensus, pandangan suara bulat terkait dengan makna dan praktik perjamuan kudus, dengan kesan bahwa reformasi ini bawa masalah. Jadi begitu muncul reformasi, mendadak muncul banyak pandangan terkait dengan perjamuan kudus. Padahal sebelumnya hanya satu pandangan. Nah, itu mitos. Itu artinya orang tidak belajar sejarah. Saya kasih saudara kilasan sejarah secara ringkas saja. Misalnya pada awal abad kedua, sekitar tahun 110, ada seorang bapak apostolik yang sangat terkenal, namanya Ignatius dari Antioquia. Nah, Ignatius dari Antioquia ini adalah tokoh yang sangat menarik karena dia menulis cukup banyak lontaran terkait dengan Eukaristi atau perjamuan kudus. Dan dia berpandangan bahwa roti dan anggur itu merepresentasikan the real presence, kehadiran yang nyata dari tubuh dan darah Kristus, atau kehadiran yang nyata dari Kristus di dalam roti dan anggur itu. Itu pandangan Ignatius dari Antioquia. Tapi saudara akan salah beranggapan atau salah berasumsi kalau saudara pikir bahwa sepanjang sejarah di dalam bapak-bapak gereja sampai dengan sebelum reformasi itu pandangannya cuma itu. No, saudara salah. Karena kalau misalnya
saudara pindah ke abad pertengahan, ada perdebatan misalnya antara Paschasius Radbertus dengan seorang tokoh yang lain yang berpandangan bahwa Paschasius Radbertus itu berpandangan bahwa saat perjamuan kudus itu dijalankan, roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah Kristus. Kira-kira kurang lebih sama dengan pandangan gereja Katolik Roma yang disebut dengan pandangan transubstansiasi. Tetapi ada seorang tokoh yang lain yang hidup sejaman dengan Paschasius Radbertus, namanya Retramus, itu sekitar abad ke-9, menyatakan bahwa roti dan anggur itu hanya secara simbolik, hanya secara figuratif, mempresentasikan tubuh dan darah Kristus. Jadi saudara lihat, pada abad ke-9, ada perdebatan itu, apakah roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus? Dan ada yang mengatakan, no, tidak berubah, itu hanya figuratif. Itu hanya secara simbolik, mewakili, merepresentasikan tubuh dan darah Kristus. Itu sama-sama teolog abad ke-9. Dan yang menarik adalah, pada konteks itu tidak ada satupun yang mengatakan, oh pandangan itu bidat, pandangan ini benar, pandangan ini salah, pandangan itu benar. No, tidak ada. Jadi sebelum reformasi itu ada semacam keterbukaan di dalam sejarah kekristenan untuk mengakomodasi pandangan-pandangan yang variatif mengenai roti dan anggur ini maknanya apa. Nah, termasuk sebelum reformasi, sebelum konsili Tren dan lain sebagainya, saudara akan sulit menemukan dokumen resmi kekristenan yang mengkondem, yang mengutuk pandangan tertentu sebagai pandangan bidat dan mengelevasi pandangan tertentu sebagai pandangan yang sebenarnya mewakili pandangan kekristenan. Nah, memang ada satu konsili pada abad ke-13 namanya The Fourth Lateran Council, konsili Lateran yang keempat, bukan Lutheran tapi Lateran, konsili Lateran yang keempat, mengusung pandangan transubstansiasi sebagai ajaran resmi gereja. Kemudian setelah itu mulai muncul pembedaan antara substansi dan aksiden. Nah, apa itu substansi dan aksiden? Jadi kalau saudara belajar tentang pandangan saudara-saudara yang Katolik terkait dengan roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah Kristus, kemudian saudara tanya begini, oke, tapi kan yang ada di tangan saya sekarang kan tetap roti dan anggur. Lalu apanya yang menjadi tubuh dan darah Kristus? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, pada abad ke-13 dan seterusnya sampai sekarang itu dianut di dalam tradisi gereja Katolik Roma, mereka menggunakan filsafat Aristoteles yang membedakan antara substansi dan aksiden. Nah, substansi itu berarti intinya, aksiden itu tampilan luarnya. Jadi menurut mereka tampilan luarnya memang roti dan anggur. Tapi substansinya adalah tubuh dan darah Kristus. Jadi kalau saudara mempelajari tentang pandangan transubstansiasi yang diusung sejak, yang dijadikan sebagai artikel of faith di dalam konsili Lateran keempat pada abad ke-13 dan nanti diteruskan di dalam tradisi gereja Katolik Roma sampai dengan sekarang. Kalau saudara mengikuti itu kemudian saudara mengajukan pertanyaan, tapi kan ini tetap roti dan anggur. Menurut mereka yes, itu aksidennya, itu tampilan luarnya. Tapi substansinya sudah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus pada saat dikonsekrasi, pada saat ditabiskan. Seorang imam memimpin perjamuan itu, mengkonsekrasinya, mentabiskannya, maka terjadi transubstansiasi, terjadi perubahan substansi. Nah, pembedaan antara substansi dan aksiden, tampilan luar dan intinya, pembedaan itu pembedaan yang berasal dari filsafat Aristotelian. Pembedaan yang berasal dari filsafat Aristotelian. Tapi poin saya adalah begini, saudara tidak bisa mengatakan berdasarkan historical theology, berdasarkan teologi sejarah, bahwa sebelum reformasi itu pandangannya itu pandangan tunggal. Hanya ada pandangan transubstansiasi. No, pada abad ke-9 itu sudah ada orang yang argue dan bahkan itu ada perdebatannya.
Sudah ada orang yang argue bahwa itu hanya figuratif. Dan ada juga pandangan-pandangan yang lain. Dan kita tidak akan membuang banyak waktu untuk mempresentasikan data itu sekarang. Tapi saudara nangkap poin. Kalau ada orang mengatakan kepada saudara bahwa nanti setelah reformasi baru mulai muncul pandangan macam-macam. Sebelum reformasi itu pandangannya seragam. Pandangan transubstansiasi. No, itu salah. Yes, itu salah. Secara historical teologi itu tidak punya dasar untuk orang berpandangan begitu. Jadi itu mitos. Sebelum reformasi, gereja itu sudah punya pandangan yang variatif mengenai makna tubuh dan darah, makna roti dan anggur di dalam perjamuan kudus. Dan sebelum konsili Lateran keempat, pada abad ke-13, tidak ada dokumen resmi yang mengatakan ini pandangan gereja. Ini pandangan gereja. Itu baru menjadi artikel of faith pada abad ke-13. Kemudian nanti diteruskan di dalam konsili Tren sampai dengan Vatikan I. Tapi kemudian nanti akan ada perubahan lagi di Vatikan II. Seperti yang akan saya berikan komentarnya di dalam poin berikutnya. Jadi tidak benar bahwa sebelum reformasi itu tidak ada pandangan yang variatif. Kemudian mitos yang kedua. Mitos yang kedua mengatakan bahwa gereja-gereja Protestan mengecilkan atau mengkerdilkan nilai penting dari perjamuan kudus. Itu biasanya kalau saudara dola-dali dengan saudara-saudara yang Katolik dan lain sebagainya, mereka kan kasih tahu saudara begitu, kamu itu tidak menghargai perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu menurut kamu itu sesuatu yang sepele. Itu juga salah. Itu juga salah. Itu menunjukkan kamu tidak baca dokumen-dokumen resmi dari para reformator, baik itu Luther, baik itu Calvin, dan lain sebagainya. Bahwa di dalam street praktiknya sehari-hari bisa saja di dalam gereja-gereja tertentu, perjamuan kudus itu kok sepertinya bukanlah sesuatu hal yang penting di dalam gereja, itu bisa saja. Tapi kita tidak bicara level street practice di sini, level praktik di level praktik sehari-hari di sini. Kita bicara dokumen resmi. Karena kalau kita mau bicara pandangan dari aliran tertentu, maka kita harus appeal merujuk kepada dokumen-dokumen resminya. Dan kalau saudara baca dokumen-dokumen resmi, baik itu dari tradisi Lutheran, baik itu dari tradisi Calvinis, tradisi Reform. Tradisi Reform, tradisi Lutheran itu punya high view, punya pandangan yang sangat tinggi dan sangat hormat terhadap perjamuan kudus. Nanti akan saya buktikan kepada saudara terkait dengan poin itu di dalam perspektif teologi reform. Tapi untuk poin yang kedua ini saya ingin kasih tahu saudara begini. Tadi kita dengar bersama dari Jesslyn mengatakan bahwa roti dan anggur itu menjadi tahyul, bahkan bisa menjadi berhala. Nah, ini kita harus jujur membaca sejarah. Memang itu pernah ada di dalam sejarah, khususnya pada abad pertengahan. Jadi pada abad pertengahan, akibat pandangan transubstansiasi itu mulai menjadi dominan di dalam gereja, khususnya di dalam gereja Katolik. Orang itu mulai memiliki pandangan-pandangan tahyul tertentu mengenai hostia itu. Jadi mereka mengikuti perjamuan itu, lalu mereka bawa pulang rotinya dan kasih makan kepada binatang yang sakit, misalnya ternaknya sakit dikasih makan hostinya, karena mereka pikir bahwa hosti itu akan memberikan kesembuhan. Itu tahyul. Termasuk mereka juga bawa pulang, kemudian hosti itu ditanam di pekarangan atau di kebun mereka, dengan harapan hosti itu akan memberikan kesuburan kepada tanah. Itu juga tahyul. Bahkan tidak usah ngomong gereja Katolik, di dalam tradisi gereja Protestan sekarang, terutama di beberapa gereja karismatik, itu roti dan anggur itu diperlakukan sebagai tahyul untuk kesembuhan. Jadi orang sakit itu dibawa untuk makan roti dan minum anggur di dalam perjamuan kudus, karena menurut mereka roti dan anggur itu membawa kesembuhan secara fisikal. Saudara, tolong jangan disesatkan, jangan dibingungkan dengan ajaran-ajaran semacam itu. Itu sudah pernah ada di masa abad pertengahan. Memang sekarang itu tidak ada lagi di dalam gereja Katolik Roma. Kita harus kasih tahu ini, supaya saudara-saudara Katolik Roma yang mengikuti ini juga tidak merasa bahwa kita tidak fair mempresentasikan posisi mereka. Tapi kamu tidak bisa bilang itu tidak ada. Itu ada. Pada abad pertengahan itu ada.
Itu pada abad pertengahan itu ada. Ada posisi tahyul semacam itu. Di dalam tradisi Protestan juga ada, terutama di beberapa gereja karismatik. Itu roti dan anggur itu diperlakukan sebagai tahyul untuk kesembuhan. Bahkan itu diperjualbelikan itu. Diperjualbelikan itu. Jadi ini kita harus hati-hati. Jadi kalau ada kritik seperti yang dikatakan oleh Jesslyn tadi, kita tidak bisa bilang bahwa itu tidak benar sama sekali. Praktik itu ada di dalam gereja, tapi itu bukan posisi kekristenan. Itu posisi yang menyimpang. Kita harus kasih catatan yang tegas di situ. Dan bukan hanya itu. Pada abad pertengahan, sejak abad ke-13 dan seterusnya, perjamuan kudus itu dijalankan di dalam tradisi, satu kali lagi saudara-saudara yang Katolik, saya tidak bermaksud menyerang kamu. Ini kita secara jujur membaca sejarah, ini mendeskripsikan sejarah. Karena nanti saya akan kasih tahu bahwa sekarang terjadi perubahan yang sangat besar terkait dengan perjamuan kudus setelah Vatikan II. Tapi pada abad pertengahan sampai dengan Konsili Tren, perjamuan kudus itu hanya semacam pertunjukan di dalam gereja. Jadi dijalankan, tapi jemaat awam itu paling banter, itu hanya mendapatkan roti, tidak dikasih anggur. Makanya kalau saudara ketik sekarang di Google tentang communion under both species, communion under both species, itu ada perdebatan yang sangat besar itu pada abad ke-13. Apakah jemaat awam boleh minum dari cawan itu atau tidak? Dan gereja bilang tidak. Hanya boleh dapat rotinya, tapi tidak boleh minum dari cawan itu. Tidak boleh minum anggurnya. Jadi hanya dikasih rotinya, tapi tidak dikasih anggurnya. Dan itu sampai kepada abad ke-16. Bahkan muncul di dalam dokumen resmi, di dalam Konsili Tren. Kalau saudara baca di dalam Konsili Tren, itu bahkan sudah dikatakan bahwa cawan itu tidak dijalankan bagi jemaat awam. Cawan itu tidak khususnya di sesi ke-21 bab ke-21. Sesi ke-21 bab ke-21 Konsili Tren menolak pandangan bahwa roti dan anggur boleh diberikan kepada jemaat awam. Artinya yang boleh diberikan kepada jemaat awam itu hanya rotinya, tapi anggurnya tidak diberikan. Nah, tadi saya katakan sekarang terjadi perubahan. Jadi saudara-saudara Katolik yang hidup pada era kini, yang tidak belajar sejarah akan mengatakan, oh kami tidak pernah tahu tentang praktik itu. Yes, kamu tidak pernah tahu karena memang sekarang tidak begitu. Tapi itu ada di dalam sejarah. Karena pada Konsili Vatikan II, 1962 sampai 1965, barulah dikatakan bahwa roti dan anggur diberikan kepada jemaat awam. Roti dan anggur diberikan kepada jemaat awam. Itu sebabnya kalau saudara baca artikel 30 dari Church of England, gereja di Inggris sebelum Vatikan II menanggapi Konsili Tren, mengatakan roti dan anggur itu tidak boleh ditahan terhadap atau tidak boleh ditahan untuk diberikan kepada jemaat awam. Jadi di dalam gereja itu pernah ada praktik begitu. Memang sekarang itu sudah tidak, tapi itu pernah ada begitu. Artinya kalau kamu mau bicara tentang merendahkan nilai dari perjamuan kudus, siapa yang merendahkan nilai dari perjamuan kudus? Menahan anggur itu dari jemaat itu adalah pemberontakan terhadap firman Tuhan. You baca di dalam perjanjian baru, anggur dan roti itu satu paket. Kamu tidak bisa tahan satu elemen, kemudian hanya kasih satu elemen kepada jemaat. Itu pemberontakan terhadap firman Tuhan. Nah, saudara, praktik yang menyimpang semacam itu ada di mana-mana di dalam kekristenan. Jadi ini bukan hanya semacam, oh sengaja mau ditujukan kepada, no. Protestan juga ada tahyulnya juga. Seperti yang tadi saya katakan, orang bahkan jualan anggur perjamuan kudus itu dengan iming-iming kamu akan disembuhkan kalau minum anggur dan makan roti perjamuan. Satu kali lagi ya, dengar ya saudara-saudara, itu tahyul. Kalau kamu ada di dalam gereja semacam itu dan kamu berpikir, Pak Diki kenapa serang kami? Saya tidak serang kamu. Saya kasih tahu kepada kamu kebenaran. Itu tahyul. Keluar dari pandangan semacam itu. Tinggalkan pandangan semacam itu. Jangan percaya tahyul. Kekristenan bukan agama tahyul. Itu sudah ada di dalam sejarah dan itu dilabeli sebagai tahyul di dalam sejarah kekristenan. Jangan mengulangi kesalahan yang sudah ada di dalam sejarah. Jadi tidak benar bahwa gereja Protestan
gereja-gereja reformasi itu merendahkan nilai dari perjamuan kudus. Kemudian yang ketiga, dan ini terkait dengan pandangan reformasi. Mitos yang ketiga mengatakan bahwa menurut gereja-gereja reformasi, roti itu hanya simbol. Jadi menyangkali kehadiran Kristus, the real presence, kehadiran Kristus yang nyata di dalam perjamuan kudus, roti dan anggur itu. No, itu juga salah. Gereja-gereja Protestan tidak menyangkali the real presence of Christ. Tidak menyangkali kehadiran Kristus secara nyata. Mereka berbeda pendapat tentang bagaimana Kristus hadir. Tapi semua setuju, kecuali Zwingli, nanti akan saya perlihatkan. Semua setuju bahwa Kristus hadir di dalam roti dan anggur itu. Mereka hanya berbeda pendapat tentang bagaimana, modusnya bagaimana. Cara bagaimana Kristus hadir di dalam roti dan anggur itu. Nah, karena itu, untuk mitos yang ketiga itu, saya ingin perkenalkan kepada saudara beberapa poin penting. Saudara ingat tadi di dalam, saya sudah singgung tentang pandangan Gereja Katolik Roma tentang transubstansiasi. Saya kasih saudara pandangan singkatnya saja. Pandangan transubstansiasi percaya the real presence of Christ, kehadiran Kristus secara nyata dengan cara transubstansiasi. Jadi roti dan anggur itu berubah substansinya menjadi tubuh dan darah Kristus. Makanya disebut sebagai transubstansiasi. Itu pandangan Gereja Katolik Roma. Jadi percaya the real presence of Christ dengan cara transubstansiasi. Kemudian gereja-gereja Luther juga percaya the real presence. Dengan cara apa? Dengan cara pandangan kosubstansiasi. Kosubstansiasi. Apa maksudnya kosubstansiasi? Jadi Luther percaya bahwa substansi dari roti dan anggur itu tetap roti dan anggur, tapi ada coexist dari substansi roti dan anggur itu dengan tubuh dan darah Kristus. Jadi roti itu tetap roti dan anggur itu tetap roti, tapi substansinya coexist dengan tubuh dan darah Kristus. Jadi Kristus hadir secara nyata di real presence di dalam roti dan anggur itu secara coexist. Makanya disebut pandangan kosubstansiasi. Itu pandangan Luther. Nah, pandangan Zwingli lah yang sebenarnya mengatakan no, Kristus tidak hadir di situ. Itu hanya simbol. Itu pandangan Zwingli. Jadi menurut Zwingli, perjamuan kudus itu, roti dan anggur itu hanya punya nilai memorial, nilai peringatan. Makanya disebut sebagai memorial view, pandangan memorial. Jadi roti dan anggur itu Kristus tidak hadir di situ. Tapi itu hanya simbol, hanya metafora, hanya figurasi dari penderitaan Kristus, tubuh dan darah Kristus. Jadi tidak ada real presence di situ. Jadi kalau saudara mau bilang bahwa tradisi reformasi menolak kehadiran Kristus, itu hanya benar untuk pandangan Zwingli, tapi tidak benar untuk pandangan Luther. Luther percaya Kristus hadir secara coexist. Makanya pandangannya disebut sebagai kosubstansiasi. Kalau tradisi Gereja Katolik Roma hadir secara transubstansiasi. Jadi substansi roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, bagaimana dengan pandangan Reform? Pandangan Reform berbeda dengan pandangan Katolik, berbeda dengan pandangan Luther. Satu kali lagi saya tidak bilang mana yang benar sekarang. Saya sedang menjelaskan pandangan Reform di dalam konteks pandangan-pandangan itu supaya kita lihat perbedaannya di mana dan persamaannya di mana. Calvin juga percaya Kristus hadir. Makanya kalau kamu gereja Calvinis punya pengajaran tentang perjamuan kudus, roti dan anggur ini bukan tubuh dan darah Kristus, hanya simbol, itu salah. Itu bukan pandangan Reform. Calvin tidak percaya bahwa roti dan anggur itu hanya simbol. No, itu salah. Karena Calvin percaya Kristus hadir secara nyata pada saat perjamuan itu dijalankan dalam roti dan anggur, tapi hadir secara apa? Dengan cara apa? Calvin percaya
the spiritual presence of Christ. Jadi kalau Luther percaya Kristus hadir secara nyata, secara koexist, dan Gereja Katolik Roma Kristus hadir secara nyata, secara transubstansiasi, Calvin bilang, Kristus hadir secara nyata di dalam perjamuan itu, roti dan anggur itu, tapi bukan hadir secara fisik, seperti pandangan Katolik Roma, seperti pandangan Luther. Kristus hadir secara spiritual. Jadi spiritual presence of Christ. Nanti saya akan jelaskan bagi saudara. Jadi itu perbedaannya. Itu perbedaannya. Teologi reform tidak percaya bahwa roti dan anggur itu hanya simbol. Itu hanya roti dan anggur. Itu pandangan Zwingli. Itu pandangan Zwingli. Itu memorial view. Teologi reform percaya Kristus hadir. Tapi hadir secara spiritual. Nah, nanti kita akan lihat bersama beberapa proposisi penting terkait dengan pandangan teologi reform mengenai perjamuan kudus. Tapi sampai dengan sekarang, sampai saat ini kita pindah kepada poin komentar saya yang berikutnya tentang pandangan universal mengenai perjamuan kudus. Semua aliran di dalam kekristenan percaya bahwa perjamuan kudus dan baptisan adalah sakramen-sakramen yang bukan hanya penting, tapi juga harus. Nah, memang ada perbedaan pandangan dengan saudara-saudara yang Katolik. Mereka percaya ada 7 sakramen. Gereja-gereja reformasi hanya percaya 2 sakramen, baptisan dan perjamuan kudus. Tapi at least ada common ground. Ada common ground. Semua, baik itu Katolik dan lain sebagainya, reformasi, percaya bahwa perjamuan kudus dan baptisan itu adalah sakramen-sakramen yang bukan hanya penting, tapi harus dijalankan. Itu pandangan bersama. Kemudian yang kedua, di dalam menjalankan perjamuan kudus dan baptisan, baptisan itu hanya 1 kali, jadi tidak diulang-ulang. Nah, ini banyak gereja tradisi Protestan, terutama yang gereja-gereja kontemporer seperti gereja karismatik dan lain sebagainya yang menjalankan baptisan ulang ini, kamu adalah penyimpangan dari sejarah kekristenan. Tidak ada baptisan ulang di dalam sejarah gereja. Baptisan itu hanya 1 kali. Baptisan itu hanya 1 kali. Even kalau saudara perhatikan di kanon dari konsili Nisea 325, even baptisan itu dijalankan oleh bidat. Tapi kalau dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, baptisan itu sah. Tidak dijalankan kembali. Kecuali kalau Unitarian, hanya dibaptis dalam nama Bapa atau hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Maka itu tidak dianggap sebagai baptisan. Jadi orang yang menganut ajaran Tritunggal, kalau dia keluar dari bidat itu, dia dibaptis, tapi itu tidak dianggap baptisan ulang. Itu dianggap sebagai baptisan yang pertama. Meskipun sebelumnya dia sudah dibaptis secara baptisan bidat. Jadi tidak ada baptisan ulang di dalam sejarah kekristenan. Nah, gereja-gereja sepanjang sejarah percaya baptisan itu hanya 1 kali. Karena yang memvalidasi baptisan itu bukan caranya. Kamu bisa berbeda pendapat tentang caranya. Apakah celup, apakah percik, apakah semprot, whatever. Kamu bisa berbeda pendapat soal itu. Dan itu oke. Tidak apa-apa, agree to disagree. Tapi kamu harus percaya bahwa baptisan itu tidak boleh diulang-ulang. Nah, baptisan hanya 1 kali, tapi perjamuan kudus harus berulang kali. Harus berulang kali. Jadi, baptisan dan perjamuan kudus itu sakramen yang sangat penting dan harus. Tapi bedanya baptisan itu hanya 1 kali, perjamuan kudus itu harus secara berulang dijalankan. Nah, itu pandangan bersama di dalam kekristenan. Itu Katolik percaya begitu, Ortodoks Timur percaya begitu, gereja-gereja reformasi percaya begitu. Yang percaya baptisan ulang itu adalah orang-orang yang menyimpang secara sendiri di dalam kekristenan. Kemudian, elemen-elemen di dalam menjalankan perjamuan kudus itu adalah roti dan anggur. Itu elemen-elemennya. Nah, memang sekarang untuk tujuan convenience di tempat tertentu bahkan mereka ganti dengan Fanta. Hanya supaya warnanya merah karena tidak ada anggur ya. Jadi mereka ganti dengan Fanta. Ya, menurut saya masih bisa oke lah. Tapi elemen-elemen utamanya adalah roti dan anggur. Itu pandangan bersama. Kemudian, nah ini poin yang sangat penting. Poin yang sangat penting.
perjamuan kudus merupakan presentasi yang kelihatan dari karya penebusan Kristus. Dan lebih khusus lagi terkait dengan penderitaan dan kematiannya melalui penyaliban dan dilakukan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Itu bahkan ada di dalam 1 Korintus 11 ayat 26. Dan mereka juga percaya bahwa perjamuan kudus dan orang yang mengikuti perjamuan kudus termasuk yang sudah dibaptis. Mereka percaya bahwa tidak semua yang mengikuti perjamuan kudus dan yang dibaptis itu pada akhirnya diselamatkan. No, kita tidak diselamatkan oleh perjamuan kudus dan tidak diselamatkan oleh baptisan. Misalnya contoh seperti Jesslyn. Dia sudah dibaptis, sudah ikut perjamuan kudus, tapi akhirnya murtad dari kekristenan. Apakah Jesslyn akan diselamatkan? Karena pernah dibaptis dan pernah mengikuti perjamuan kudus. Dari perspektif Alkitab, dari perspektif Kristen, dan sejujurnya saya katakan Jesslyn tidak diselamatkan. Meskipun dia pernah dibaptis, meskipun dia pernah. Jadi baptisan dan perjamuan kudus itu bukanlah syarat yang cukup, bukan sufficient condition, bukan syarat yang cukup untuk orang diselamatkan. Bukan syarat yang cukup untuk orang diselamatkan. Seperti komentar Jesslyn tadi, itu dia ngawur itu. Nah, oke, sekarang saudara-saudara, kalau begitu apa perbedaan utama yang membedakan Katolik Roma, membedakan pandangan Zwingli, pandangan Calvin, pandangan Luther, dan pandangan-pandangan yang lain? Ya, masih ada banyak pandangan yang lain. Apa yang membuat mereka berbeda? Mereka berbeda tentang bagaimana Kristus hadir. Jadi baik itu Katolik, baik itu Luther, baik itu Calvin, sama-sama percaya bahwa pada saat perjamuan kudus dijalankan, Kristus hadir. Itu pandangan bersama. Nah, saya berharap saudara harus ngerti ini baik-baik supaya saudara jangan, oh karena dia kata, no. Mereka punya berangkat dari premis yang sama. Kristus hadir. Perbedaannya adalah bagaimana. Bagaimana cara Kristus hadir. Itu perbedaannya itu di situ. Nah, kalau Zwingli memang dia menolak kehadiran Kristus. Bagi dia roti dan anggur itu hanya simbol aja, hanya figurasi aja untuk peringatan akan Kristus. Itu makanya disebut sebagai memorial view. Tapi Katolik, Luther, dan Calvin percaya Kristus hadir di dalam roti dan anggur itu. Mereka berbeda tentang cara bagaimana Kristus hadir di dalam roti dan anggur itu. Nah, sekarang saya akan fokus kepada teologi reform. Apa pandangan teologi reform tentang spiritual presence, kehadiran Kristus secara spiritual di dalam roti dan anggur ini? Saudara-saudara yang reform, yang Calvinis dengar ini baik-baik, supaya saudara paham pada saat saudara mengikuti perjamuan ini, dan ini akan change banyak hal. Paradigma saudara, sikap saudara terhadap perjamuan kudus akan membuat saudara lebih respect, lebih lebih menghormati sakramen itu pada saat saudara ikut di dalam. Pertama, ini pandangan teologi reform. Pertama, perjamuan kudus terkait erat dengan Injil Tuhan Yesus Kristus. Saudara tidak bisa memisahkan perjamuan kudus dari Injil. Jadi kalau saudara baca Calvin, Calvin menyebut Injil itu sebagai audible word. Jadi kata-kata yang kedengaran. Lalu dia mengikuti Agustinus mendefinisikan perjamuan kudus sebagai visible word. Kata-kata yang kelihatan. Dan bahkan menurut Calvin, sakramen ini, perjamuan kudus ini mewakili, merepresentasikan janji Allah yang diberikan kepada kita dalam bentuk yang kelihatan. Dipotret secara grafis melalui roti dan anggur ini. Nah, ini sesuatu yang sangat-sangat penting sekali. Roti dan anggur bagi Calvin adalah spiritual food, makanan spiritual. Jadi terkaitnya dengan Injil itu begini. Waktu Injil diberitakan, Kristus diproklamasikan bagi saudara. Jadi waktu Injil diberitakan, Kristus diproklamasikan bagi saudara. Membuat saudara percaya dan memiliki kehidupan kekal. Tapi yang namanya kehidupan itu saudara harus maintain, bukan? Saudara harus pelihara, bukan? Saudara harus jaga, bukan? Bagaimana caranya saudara jaga itu? Saudara makan makanan spiritual dan minum minuman spiritual, yaitu roti dan anggur itu.
Jadi roti dan anggur itu adalah spiritual feast. Itu istilah dari Calvin. Satu perjamuan spiritual yang memelihara jiwa kita di hadapan Tuhan. Memelihara jiwa kita di hadapan Tuhan. Itu sesuatu yang sangat penting. Jadi Calvin punya pandangan yang sangat tinggi, high view, mengenai roti dan anggur itu. Roti dan anggur itu bukan hanya roti dan anggur, tapi roti dan anggur itu adalah spiritual food bagi kita. Di dalam Institutio, Calvin bilang begini, Christ flesh, tubuh Kristus, memasuki kita dan menjadi makanan kita. Tubuh Christ flesh enters into us to be our food. Tubuh Kristus memasuki kita menjadi makanan kita. Nah, itu dia tidak bicara secara letterlex di situ. Tadi saudara ingat pandangan Calvin itu pandangan spiritual. Jadi roti dan anggur itu adalah roti dan anggur. Tapi Kristus hadir secara spiritual di situ. Sehingga waktu kita makan roti dan anggur itu, minum anggur itu, tubuh dan darah Kristus memasuki kita menjadi makanan bagi kita. Itu pandangan Calvin. Nah, jadi sakramen itu terkait erat dengan Injil. Atau dari Thomas Watson, seorang teolog Puritan yang sangat terkenal ya, bahwa the gospel, Injil adalah trumpet. Injil adalah trompet to proclaim Christ, untuk memproklamasikan Kristus. The sacrament is a glass to represent him. Jadi sakramen itu adalah sebuah cawan untuk merepresentasikan Kristus. Saudara lihat, jadi Injil dan perjamuan kudus itu terkait dengan erat. Injil adalah trompetnya, proklamasinya. Saudara dengar dengan telinga saudara. Tapi sakramen itu adalah janji yang kelihatan itu, manfaat dari karya Kristus yang kelihatan itu, dihidangkan bagi kita menjadi makanan kita secara spiritual. Itu poin yang pertama. Yang kedua, roti dan anggur itu bukan sekadar simbol dari tubuh dan darah Kristus. Nah, ini kontra pandangan Zwingli. Zwingli bilang itu hanya simbol. No, Calvin bilang bukan. Roti dan anggur itu bukan hanya simbol. Tapi Calvin percaya bahwa meskipun tubuh Kristus itu tetap di sorga, jadi kontra pandangan Katolik Roma, kontra Luther, namun Kristus benar-benar hadir secara spiritual dalam roti dan anggur. Misalnya, Calvin bilang begini, Christ is present to us in the supper. Jadi Kristus itu hadir bagi kita di dalam perjamuan itu, even though physically distant from us. Meskipun secara fisik dia jauh dari kita. Maksudnya apa? Kristus tidak hadir secara fisik di situ. Roti itu tidak berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Atau tidak koeksis menjadi tubuh dan darah Kristus. Itu pandangan Katolik, itu pandangan Luther. Calvin bilang, Christ distant, tubuh Kristus tetap di sorga. Tapi dia hadir secara spiritual bagi kita. Melalui roti dan anggur itu. Itu pandangan Calvin. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga. Dan ini yang membedakan, ini poin penting, poin ketiga ini poin penting, yang membedakan Calvin dengan sangat fundamental dengan gereja Katolik Roma dan dengan posisi Lutera. Karena kalau saudara menganut transubstansiasi atau kosubstansiasi pandangan Luther, maka peran Roh Kudus di situ menjadi sangat minimal sekali. Di dalam pandangan Calvin, peran Roh Kudus itu sangat sentral. Karena begini, kalau you berpandangan bahwa kehadiran Kristus itu secara spiritual, Kristus tetap di sorga, tapi hadir secara spiritual, pertanyaannya, cara bagaimana dia hadir secara spiritual? Nah, Calvin bilang, dia hadir secara spiritual melalui peran dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus mempresentasikan Kristus bagi kita secara spiritual. Jadi peran Roh Kudus pada saat perjamuan kudus itu dijalankan, itu peran yang sangat sentral di dalam teologi reform, di dalam teologi Calvinis mengenai kehadiran Kristus secara spiritual. Jadi
Misalnya saudara bisa baca itu di dalam Katekismus Jenewa atau di dalam Institutio, termasuk juga di dalam di dalam dokumen-dokumen resmi yang lain ya. Misalnya Calvin mengatakan ini di dalam Institutio, Calvin bilang begini. Sebab dengan cara di mana dia memberikan dirinya sendiri bagi kita adalah melalui by the secret power of the Holy Spirit. Melalui kuasa rahasia dari Roh Kudus. Jadi peran Roh Kudus itu sangat sentral bagi kita. Nah, kalau saudara press lagi, bagaimana caranya Roh Kudus mempresentasikan Kristus secara spiritual bagi kita? Calvin bilang, I don't know. Itu misteri. Dan in fact, pandangan tentang perjamuan kudus sebagai misteri, itu bukan hanya ada di Calvin, itu ada di dalam Ortodoks Timur, itu ada di dalam Luther, itu juga ada di dalam tradisi gereja Katolik Roma. Itu sebabnya ada beberapa kalangan yang menyebut perjamuan kudus dengan istilah misteri Kristus. Misteri Kristus. Karena kita tidak benar-benar tahu secara detail dan tahu secara exhaustif, secara menyeluruh, detail-detail mekanisme bagaimana Kristus hadir di dalam roti dan anggur itu. Dalam taraf tertentu kita bisa tahu, tapi kita tidak bisa tahu secara komprehensif, secara menyeluruh mengenai mekanisme. Itu saja Calvin mengatakan, saya lebih baik mengalaminya ketimbang memahaminya. Satu kali lagi, ini menarik ya. Calvin mengatakan, saya lebih baik mengalaminya ketimbang memahaminya. Karena dia tahu, sampai pada satu titik, kalau kamu press terus, bagaimana. Pada akhirnya kamu bilang, I don't know, saya tidak tahu. Jadi, karya Kristus, kehadiran Kristus secara spiritual, terjadi melalui pekerjaan Roh Kudus. Tapi mekanisme detailnya bagaimana, itu misteri. Kita tidak tahu itu. Dan by the way, itu ada di dalam semua pandangan yang lain. Makanya mereka kadang-kadang menyebut perjamuan kudus itu dengan sebutan misteri Kristus. Nah, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat dan poin yang terakhir ya, mengatakan bahwa orang yang mengikuti perjamuan kudus, ini di dalam teologi reform, harus melakukan pengujian diri. Self-examination. Itu sebabnya di gereja-gereja Calvinis, itu sebelum perjamuan kudus itu ada semacam ibadah kelengkapan dulu. Misalnya kami di Gemit itu besok hari Minggu akan diadakan perjamuan kudus. Hari Sabtu malam itu ada ibadah kelengkapan. Itu isinya pengujian diri. Jadi orang yang tidak ikut ibadah kelengkapan itu besok tidak boleh ikut perjamuan kudus. Pengujian diri. Misalnya kalau saudara baca Thomas Watson, The Lord's Supper, Thomas Watson mengatakan, kalau kamu mengikuti perjamuan kudus dengan kebencian terhadap saudara di dalam hatimu, kamu sama seperti Yudas yang mendekati Kristus dengan sebuah ciuman. Satu kali lagi, kalau kamu mengikuti perjamuan kudus dengan kebencian terhadap saudaramu di dalam hatimu, kamu mendekati Kristus seperti Yudas mendekati Kristus dengan sebuah ciuman. Jadi perlu sekali melakukan self-examination, melakukan pengujian diri untuk boleh mendekati meja Tuhan dan menerima perjamuan kudus. Nah, maka pertanyaan. Kalau saya melakukan pengujian diri, ini perspektif teologi reform ya. Kalau saya melakukan pengujian diri, kemudian saya dapat, oh ternyata saya orang berdosa. Dan dosa saya itu bukan hanya dosa yang kecil, tapi dosa yang sangat besar. Bahkan bukan hanya dosa yang sangat besar, tapi dosa yang sengaja saya lakukan. Dan itu sangat besar sekali. Misalnya saya sudah tahu itu mencuri, tapi saya mencuri. Misalnya saya sudah tahu itu salah, tapi saya tetap lakukan. Dan itu dosa yang sangat besar. Saya dapati diri saya begitu. Misalnya, waktu saudara melakukan self-examination, pengujian diri. Apakah saya tetap harus datang mengikuti perjamuan Tuhan? Nah, ini ada satu cerita menarik. Dan ini saya harap memberikan dorongan pastoral kepada saudara supaya saudara jangan menjadi putus asa waktu melakukan pengujian diri. Saudara bisa baca ini di dalam semua buku teologi reform tentang perjamuan kudus. Mereka akan bilang kepada saudara harus menguji diri saudara. Yes,
tapi mereka akan akhiri dengan nasihat pastoral lain. Misalnya ada seorang pengkhotbah di Skotlandia. Di dalam waktu dia memimpin perjamuan kudus, kemudian roti dan anggur itu dibagikan. Kemudian ada seorang perempuan duduk di bangku bagian tengah, menolak untuk mengambil roti dan menerima cawan anggur itu. Kemudian pengkhotbah itu mendekati dia. Pengkhotbah itu mendekati dia dan bertanya, "Mem, Bu, kenapa engkau tidak mengambil roti dan cawan anggur itu?" Kemudian perempuan itu bilang begini, "Saya tidak layak. Saya orang yang berdosa. Saya baru saja melakukan dosa yang sangat besar sekali. Saya tidak layak makan roti itu dan minum anggur itu." Kemudian pengkhotbah itu bilang begini, "Take it, ambil itu. Karena itu memang untuk orang berdosa." Atau Thomas Watson. Thomas Watson lebih keren lagi, kalau saudara baca di dalam The Lord's Supper itu. Thomas Watson bilang begini, dosa-dosa kita harus membuat kita rendah hati. Our sin should humble us. Dosa-dosa kita harus membuat kita rendah hati. Tapi they must not discourage us from Christ. Mereka tidak boleh, dosa-dosa itu tidak boleh menjauhkan kita dari Kristus. The more diseased we are, semakin kita tahu kita itu berpenyakitan, the rather we should step into this pool of Siloam. Semakin kita tahu kita itu sakit, bahkan sakit parah, kita harus lebih lagi ingin masuk ke dalam kolam Siloam itu. Dia pakai metafora dari Yohanes pasal 5 tentang orang yang lumpuh berpuluh-puluh tahun melompat ke dalam Siloam untuk disembuhkan. Maksudnya itu begini. Yes, betul, kita harus melakukan pengujian diri. Tapi pengujian diri itu pada saat Tuhan membuka mata kita dan supaya kita melihat dosa-dosa kita. Karena begini, banyak orang sekarang, banyak orang Kristen sekarang, mereka bisa lihat segala sesuatu kecuali dosa mereka. Mereka bisa lihat dosa pendetanya, mereka bisa lihat dosa majelisnya, dosa tetangganya, dosa kawannya. Tapi dosanya sendiri dia tidak bisa lihat. Diperlukan pekerjaan Roh Kudus membuka mata kita untuk melihat dosa kita sendiri. Itu artinya Tuhan beranugerah. Jadi waktu kita melihat dosa kita sendiri, itu artinya Tuhan beranugerah bagi kita. Karena kalau Tuhan tutup mata spiritual kita, kita akan merasa benar. Kita akan merasa bahwa saya tidak ada salahnya, saya tidak ada celahnya. Semua orang berdosa kecuali saya. Jadi waktu Tuhan membuka mata kita melihat itu, yang kita lakukan itu tidak boleh lari dari Tuhan. Justru itu harus mendorong kita untuk datang kepada Tuhan. Sama seperti semakin kita sadar kita sakitnya parah, semakin kita ingin untuk cepat-cepat datang kepada dokter. Saudara nangkap maksudnya? Itu sebabnya pengkhotbah Inggris yang tadi mengatakan, ambil itu. Karena memang itu roti dan anggur itu memang untuk orang-orang berdosa. Itu spiritual food bagi jiwamu. Sama seperti yang dikatakan oleh Calvin. Perjamuan kudus adalah a spiritual feast. Sebuah perjamuan spiritual. Kristus hadir di situ melalui pekerjaan Roh Kudus untuk menopang kita, memberi dirinya menjadi makanan spiritual. Nah, kita pakai istilah-istilah begini kalau orang di luar Kristen, dia akan pikir kita ini kanibal. In fact, di dalam sejarah kekristenan, pada abad kedua, orang Kristen itu dituduh kanibal karena mereka bicara tentang makan daging Kristus dan minum darah Kristus. Mereka kanibal. Jadi istilah-istilah begini itu hanya masuk akal di dalam intern kekristenan karena kita tahu apa maksudnya. Nah kalau orang seperti Ipung, seperti Jesslyn yang tahunya sepotong dan lain sebagainya, mereka akan pikir bahwa ini tindakan yang kok sangat barbar sekali, makan tubuh dan minum darah. Itu ungkapan-ungkapan metaforik ya. Jadi itu perspektif teologi reform. Teologi reform tidak percaya bahwa roti itu hanya simbol dan anggur itu hanya simbol. Itu pandangan Zwingli. Teologi reform, teologi Calvinis percaya Kristus hadir. Hadir secara spiritual melalui pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudara, saya akan membagikan kepada saudara terlebih dahulu. Jadi yang saudara lihat sekarang ini kami sedang merenovasi sejumlah toilet dan kamar mandi untuk penerimaan mahasiswa baru. Ada penambahan 6 atau 7 toilet di lantai 1 di ruang makan perlebar itu lagi. Dan itu dana yang dibutuhkan cukup banyak. Silakan ambil bagian bagi saudara-saudara sekalian sesuai dengan kapasitas kemampuan saudara supaya pekerjaan Tuhan bisa jalan karena
bulan Juni ini kita akan terima mahasiswa yang cukup banyak lagi ya. Saya sudah katakan bahwa misi di Indonesia ini tidak boleh dikerjakan dengan kecil-kecilan. Tidak boleh. Kita ini sudah ratusan tahun ada di Indonesia, tapi progres kita itu sangat kecil sekali karena kita kerja kecil-kecil dan sibuk berkelahi, sibuk lakukan hal-hal yang tidak penting, tidak paying attention untuk misi. Rekrut sebanyak mungkin orang, didik mereka dengan ekselensi, bentuk mental mereka, karakter mereka dibentuk, bekali mereka dengan pengetahuan yang selayaknya, utus mereka ke daerah-daerah di mana orang tidak mau ke sana ya. Jadi mari kita punya hati yang sama, beban yang sama, tujuan yang sama untuk pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang mencari kemuliaan diri, keuntungan diri di sini. Saudara, kalau saudara ketemu saya, datang ke rumah saya, saudara lihat saya tidak punya apa-apa di situ. Meskipun setiap hari saya urus ratusan orang, saya tidak punya apa-apa di situ. Karena saya sudah selesai dengan semua itu. Itu bukan lagi tujuannya. Tujuan saya adalah semakin banyak orang itu datang, direkrut untuk menjadi hamba Tuhan, dilengkapi, dibekali, dibina, dididik, kemudian mereka diperlengkapi sedemikian rupa untuk diutus menjadi hamba Tuhan. Dan itu butuh komitmen yang sangat besar. Tapi saya selalu katakan, yang begitu-begitu tidak bisa dikerjakan sendiri. Jadi kalau saudara mengerti tentang konsep itu, mengerti tentang prinsip itu, silakan ambil bagian sesuai kapasitas saudara masing-masing dan Tuhan melihat apa yang saudara lakukan. Saya bukan pengkhotbah teologi sukses, tapi benar apa yang kita berikan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan, itu tidak pernah sia-sia. Hanya memang teologi sukses bikin itu menjadi ngawur. Jadi kalau saudara kasih 10, saudara dapat 100. Saudara kasih 100, saudara dapat 1 juta. Itu ngawur itu. Tapi bahwa Tuhan tidak menutup mata terhadap apa yang kita lakukan untuk Tuhan, yes. Bahkan di dalam waktu Yesus mengutus para murid, yang kasih minum saja, menerima mereka di dalam rumah saja, itu orang-orang itu diberkati oleh Tuhan. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan. Tapi juga harus hati-hati dengan motivasi saudara. Jangan sampai saudara mendukung, membantu supaya diberkati lagi. Nah itu ngawur juga itu. Kita mendukung pekerjaan Tuhan bukan supaya dapat lagi, tapi karena kita sudah dapat dan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya tampaknya tidak bisa take pertanyaan malam ini, karena saya masih harus ketemu beberapa orang. Biasa kalau saya datang ke Jakarta ini cukup banyak fans yang mau ketemu ya, bukan fans, tapi ada beberapa teman kenalan yang mau ketemu untuk ngobrol. Jadi saya berharap saudara tonton lagi materi ini, perlengkapi diri saudara, perspektif saudara. Bagi saudara yang reform, yang Calvinis, saya harap ini jelas ya. Kita tidak percaya bahwa roti itu hanya simbol, hanya figurasi, no, hanya metafora, tidak. Kristus hadir secara spiritual melalui pekerjaan Roh Kudus. Bagi saudara-saudara dari tradisi yang lain, mohon kebijakannya untuk tidak salah paham, tidak dimaksudkan untuk menyerang siapapun. Saya hanya menjelaskan pandangan ini dalam kaitan dengan pandangan-pandangan yang lain, supaya saudara tahu samanya di mana, bedanya di mana. Hanya itu tujuannya. Tidak dimaksudkan untuk menyerang siapapun. Dan yang terakhir untuk Jesslyn itu dalam konteks yang terbatas memang itu mewakili praktik tertentu di dalam gereja tertentu. Tapi itu bukan pandangan umum kekristenan. Jadi kalau kamu jual itu seakan-akan itu pandangan Kristen, itu berarti kamu berdusta, kamu tidak jujur ya. Dan itu wajib untuk dikoreksi, wajib untuk diluruskan. Oke, saudara.